Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Kepala Desa Pak Pampang yang kami hormati, bapak-bapak para kawil yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, pengurus masjid yang saya hormati juga, teristimewa pengurus masjid yang tiap saat, tiap waktu tentu mendukung setiap kegiatan yang baik. Malam hari ini beserta seluruh anak-anak yatim piatu yang diprakarsai oleh LKSA Kafilul Yatim. Saya menyangka kegiatan ini hanya setahun sekali. Saya enggak nyangka kegiatan ini hampir tiap bulan. Jadi kita doakan khusus kepada pengurus Kafilul Yatim, mereka semuanya diberikan sehat jasmani rohani, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilapangkan segala urusannya, dan tentu yang utama bisa senantiasa istiqomah bersama kita dalam rangka memelihara anak-anak yatim. Memelihara anak sendiri saja sulit, apalagi memelihara anak yatim piatu. Jadi kita patut berterima kasih kepada Bapak Kades, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, termasuk pengurus dari LKSA kita ini, sungguh luar biasa. Kata Nabi, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka tentu dia tidak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Ada bersama kita Bapak Babinsa, Bapak juga dari kepolisian, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram ini banyak jenis ibadah yang dianjurkan kepada kita. Insya Allah ada 5 jenis ibadah yang utama di bulan Muharram ini. Yang pertama, perbanyak puasa sunat. Besok hari Jumat, tanggal 10 Muharram, siapa yang puasa pada tanggal 10 Muharram, kata Nabi, semua dosanya selama setahun yang lalu dihapus oleh Allah. Puasa cuma 1 hari, besok dosa 12 bulan yang lalu, mau sedikit mau banyak, dihapus, diampuni oleh Allah. Siap puasa besok? Ya. Kalau saya ditanya, Tuan Guru puasa? Insya Allah juga ya. Yang kedua, ada juga dianjurkan kita melaksanakan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Kenapa kita dianjurkan melaksanakan puasa Daud? Mencontoh ibadah Nabi Daud, kata Nabi. Nabi Daud itu sepanjang umurnya sehari puasa, sehari tidak. Sampai akhir umurnya itu. Kalau kita ditanya kenapa Nabi Daud puasanya seperti itu, karena Nabi Daud itu 100 istrinya. Kalau bapak-bapak berapa istrinya?
Jadi kalau ingin sehat perbanyak, beliau yang bilang bukan saya. Perbanyak puasa. Mohon maaf ibu-ibu ya. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau nggak sanggup puasa Daud, puasa Senin Kamis. Zalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu aku dilahirkan, kata Nabi. Hari Senin itu wahyu diturunkan oleh Allah. Hari Senin itu baginda Rasul meninggal dunia, wafat. Hari Senin itu catatan amal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan yang sanggup, yang mampu, laksanakan puasa Senin Kamis. Atau sekurang-kurangnya puasa Yaumul Bid, puasa putih. Puasa putih maknanya tanggal 13, 14, 15. Kata Nabi, dunia ini gelap. Gelap bukan karena tidak ada sinar matahari, tidak ada sinar lampu, tidak ada sinar rembulan. Gelap karena banyak dosa yang kita perbuat, maka itu yang membuat gelap dunia ini. Maka dengan berpuasa 3 hari selama 1 bulan, dalam 1 bulan, maka insya Allah cahaya hati kita ini akan mulai nampak. Hati kita ini akan lembut, sebagaimana lembutnya wajah-wajah anak-anak yatim yang kita cintai malam hari ini. Amin. Kalau nggak sanggup puasa sunat, ada orang kalau puasa sunat bawaannya lemes saja kan, bawaannya sakit perut. Yang kedua, bisa melaksanakan ibadah yang lain. Apa ibadah yang lain? Perbanyak zikrullah, perbanyak berzikir, Pak. Allah bilang afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang utama, zikir yang afdal itu, kata Allah, mengucap la ilaha illallah, mengucap kalimat tasbih subhanallah, mengucap kalimat tahmid alhamdulillah, mengucap kalimat takbir Allahu akbar. Itu juga bagus. Sebagaimana kata Nabi, kalimatani khafifatani sakilatani alal mizan. Ada 2 kalimat ringan, gampang diucap, tapi besar nanti timbangan pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa yang ingin nanti melewati sirat, sirat itu panjangnya 5.000 tahun menanjak, gelap dan licin, kata Nabi. 5.000 tahun mendatar, gelap, licin. 5.000 tahun menurun, gelap dan licin. Siapa yang ingin pada waktu melewati sirat pada hari kiamat gampang, mudah, insya Allah cepat sampai ke surga, perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau yang utama daripada zikir itu, mengucapkan lafaz tahlil la ilaha illallah. Ada yang bilang membaca tahlil dengan suara lantang itu bid'ah. Mereka, oh Pak dari sosial, selamat datang Pak. Oh ini sohib ini, silakan Pak, izin. Dia mengatakan sebagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita, wadhkurullahu fi nafsika, sebutlah Allah dalam dirimu, nggak perlu teriak-teriak tahlil dan zikir. Mereka lupa ayat ini turun di Mekah, karena waktu itu umat Islam sedikit.
Kalau kita tahlil zikir, kita ibadah secara terang-terangan, dicekik oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Maka waktu itu tahlilnya dengan suara yang sir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, kenapa? Supaya enggak didengar oleh kafir Quraisy. Tapi begitu umat Islam banyak rame di kota Madinah, maka mulai dianjurkan tahlil itu dengan suara yang nyaring. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Manfaatnya apa? Supaya hati kita ini senantiasa terang. Hati kita ini bercahaya. Kalau hati kita bercahaya, insya Allah lapang kehidupan kita ini. Banyak orang sekarang ini ngelihat istrinya bawaannya mau marah saja, betul? Saya hampir tiap saat laki-laki banyak mengadu, kok saya ngelihat istri saya Tuan Guru seperti perempuan yang sudah umur 70 tahun. Ya memang istri bapak sudah tua, saya bilang begitu ya. Kalau ingin muda nikah lagi. Memandang wajah orang-orang yang kita cintai, suami, istri, anak, handai tolan, karib, kerabat, bisa saja pandangan itu akan bercahaya kalau hati kita lembut. Hati itu lembut karena kita sering mengucap la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadidu imanakum bi kasrati la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, jaga imanmu, pelihara imanmu. Salah satu caranya menjaga dan memelihara iman itu dengan cara apa? La ilaha illallah. Saya pernah bilang, orang-orang tarekat itu kalau tahlil itu panjang, lama tahlilnya. Kalau kita kok sekarang ini agak gimana ya, nggak mau kalau tahlil panjang-panjang. Kalau ibu-ibu senangnya yang panjang atau pendek? Iya. Tahlil nggak apa-apa pendek ya, yang lain panjang gitu ya. Jadi tahlil panjang itu sesungguhnya ungkapan dari bentuk kecintaan kita kepada Allah itu. Bukankah Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah mengucapkan, menyebut kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Anak-anak yatim disantuni hampir tiap bulan, kumpul uang puluhan juta. Itu kalau bukan didorong lantaran iman gak mungkin, Pak. Saya bilang tadi nyangkanya hanya setahun sekali, kok ini tiap bulan. Mudah-mudahan nanti bulan depan atau bulan berikutnya saya mengundang semua pengurus LKSA kita ini bisa nanti menjadikan pondok pesantren Al-Aqsa tempat menyantuni anak-anak yatim. Amin. Allahu Akbar. Tapi uangnya nanti kita sama-sama ya. InsyaAllah nanti mudah-mudahan ada rezeki, saya juga mau menyantuni yatim. Bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, gak mampu berzikir. Ya, orang sekarang ini malas berzikir, Pak. Ganti dengan ibadah berikutnya. Ibadah apa itu? Perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ini anak-anak yatim kita ini ada yang hafal juz amma, ada yang hafal berapa juz? Ini bapak-bapak berapa juz hafalnya? Juz mangga, juz apokat, juz apel ya. Kalau saya senangnya juz nanas. Kalau kita nggak bisa menghafal Quran sebagaimana anak-anak kita, likulli syai'in qalbun, kata Nabi, segala sesuatu itu punya hati. Wa qalbul Quran suratul Yasin. Hati daripada Quran itu surah Yasin. Makanya kalau kita dengar orang-orang di mana-mana ada yang meninggal baca surah Yasin.
Ada yang mau meninggal pada waktu dia sakaratul maut baca surah Yasin. Ada yang 3 hari baca surah Yasin. Ada yang 7 hari baca surah Yasin. Ada yang 9 hari baca surah Yasin. Malam Jumat baca surah Yasin. Karena jantung daripada Quran itu kata Nabi adalah suratul Yasin. Dalam surah Yasin Allah menjelaskan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu saat nanti semua mulut-mulut kita ini terkunci. Hari ini kita bisa bicara, kita bisa ceramah, kita bisa ngomong, kita bisa menyampaikan sesuatu yang membuat orang senang atau membuat orang kita tersinggung dalam kehidupannya. Tapi satu saat dia tidak akan pernah bisa bicara. Yang bisa bicara itu apa? Tangan-tangan kita. Maknanya dia bicara. Ini tangan yang pernah nyantuni anak yatim. Ini tangan yang pernah menyuapi makanan kepada anak yatim. Ini pernah tangan mengumpulkan uang untuk memberikan kepada orang-orang susah. Itu yang bicara. Dan kaki kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca Yasin males, Tuan Guru. Baca Ummul Quran. Ummul Quran itu apa? Al-Fatihah. Kalau sudah Al-Fatihah sudah selesai kan? Makanya ada orang mohon doanya supaya panjang umur, Al-Fatihah. Ada orang minta mudah-mudahan saya dapat jodoh, perempuan soleh solehah, cantik, kaya. Al-Fatihah. Tuh, karena Ummul Quran. Ummul itu artinya ibu. Artinya apa? Seluruh isi Al-Quran itu termaktub dalam suratul Fatihah. Kira-kira kalau baca Fatihah insya Allah nggak malas ya Pak? Insya Allah ya. Atau sekurang-kurangnya membaca suratul Ikhlas. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas 1 kali. Lalu apalagi dibaca lagi? Di penghujung atau awal daripada surah Al-Baqarah ditutup dengan bacaan Fatihah, maka salah satu surat yang sangat dicintai oleh Allah kata Nabi membaca suratul Ikhlas. Subhanallah. Hafal nggak surah Al-Ikhlas Pak? Kalau nggak hafal kelewatan namanya. 30 juz nggak hafal nggak apa-apa. Baca Yasin mungkin malas, nggak apa-apa. Ummul Quran Fatihah mungkin kapan waktunya, mungkin malas juga, ya nggak apa-apa. Membaca suratul Ikhlas 3 kali, nggak mampu juga, ya mati saja Pak. Masa nggak bisa ya kan? Ini cara meningkatkan amal kita ibadah di bulan Muharram. Karena ibadah apapun di bulan Muharram itu berlipat-lipat pahalanya dikasih oleh Allah. Sebaliknya mohon maaf, dosa apapun yang kita perbuat di bulan Muharram ini berlipat-lipat juga dosanya. Jelas ya? Baca Quran. Karena kata Nabi, siapa yang membaca Quran sifaan li ashabi, pada hari kiamat dia datang memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Mungkin sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sirat itu panjang 5.000 menanjak, 5.000 mendatar, 5.000 nurun. Karena luar biasanya, karena gelapnya, karena mungkin boleh bukan mungkin, karena licin kata Nabi. Udah gelap, licin, panjang. Dengan bacaan Quran itu dia akan terang. Amin. Dengan bacaan Quran itu insya Allah dia akan meringankan langkah kita. Pada akhirnya sampai kita ke dalam surga Allah dalam keadaan selamat. Ibu bapak ingin masuk surga dengan keadaan selamat? Mau tidak? Kalau ingin masuk surga dengan keadaan selamat, karena ada orang masuk surga itu dia transit. Di akhirat ada 2 tempat, surga neraka. Kalau di dunia kita naik pesawat dari Bil lalu menuju Jakarta, tapi pesawat kita transit di Denpasar, enak Pak.
Di bandara sekarang ini kita bisa lihat orang lalu lalang, cantik-cantik, yang perempuan. Saya pernah beberapa waktu yang lalu transit di Bali, Pak. Begitu landing, semua orang lihat saya. Kenapa orang lihat saya? Ternyata saya pakai jubah kan, Pak Kadis, saya pakai jubah, pakai topi ini. Orang lihat saya kok aneh. Tapi saya mau lirik-lirik itu, Masya Allah. Di Bali ini perempuan itu nyaris telanjang, Pak. Kata anak sekarang, you can see. You, kamu, can, bisa see, bisa lihat. Melotot juga kita ngelihat. Tapi sempat istighfar saya, Pak. Astagfirullah, melotot tapi ngelihat. Karena tempat itu banyak maksiatnya, Pak. Enggak dilihat mubazir, dilihat dosa kan itu. Jadi ya perbanyak istighfar sajalah, Pak ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak mampu berpuasa, perbanyak zikir. Enggak mampu perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Enggak mampu baca Quran, ini yang keempat kata Nabi, perbanyak istighfar. Karena di bulan Muharram tanggal 10 banyak Nabi dan Rasul diselamatkan oleh Allah. Tanggal 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dengan orang beriman dari kejaran kafir Quraisy. Fir'aun. Pada tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir bandang. Tanggal 10 Muharram Allah ampuni dosa Nabi Allah Adam alaihi salam. Tuh, tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Yusuf ketika dibuang di salah satu sumur tua oleh saudara-saudaranya karena dengki, karena iri hati, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram juga Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim dari kobaran api yang sangat dahsyat. Pada saat itu dibakar oleh bapaknya Azar dan tentara-tentara Namrus pada tanggal 10. Maka siapa di bulan Muharram ini ingin doanya diijabah, ingin hajatnya diijabah. Ada perempuan tiap saat dia minta, ya Allah, kapan hajat saya sampai? Kapan jodoh saya datang? Kapan calon suami saya segera saya menikah, umur saya di atas 25 tahun. Maka perbanyak doa di bulan Muharram ini. Maka besok siap puasa? Siap puasa? Insya Allah ya Pak. Insya Allah puasa, bukan insya Allah nggak puasa. Kalau kita insya Allahnya tidak. Tapi insya Allah yang baik itu insya Allah puasa, Pak ya. Siapa yang ingin dihapus dosanya setahun yang lalu, perbanyak puasa, terutama satu hari besok, tanggal 10 Muharram itu. Yang keempat, ibadah yang dianjurkan di bulan Muharram ini oleh Nabi apa? Perbanyak juga bersodakoh. Ini kata Nabi, perbanyak sodakoh. Kepada siapa? Anak-anak yatim. Inilah bulan di mana Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk memperbanyak sodakoh kepada anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahadaini yaumal qiyamah. Saya dengan orang-orang yang mau memberi makan yatim, mau mengasihi yatim, mau membiayai anak yatim, anak yang kehilangan kedua orang tuanya, merindukan cinta dan kasih sayang, berlinang air mata membasahi pipinya. Dia menyaksikan bagaimana teman-temannya ke mall, jalan-jalan, naik mobil beserta kedua orang tuanya. Mereka tahan tangisnya, tidak dapat kasih sayang. Manakala ada kelapangan rezeki diberikan oleh Allah dalam hidup kita, beri mereka, santuni mereka, biayai hidup mereka. Makanya saya bersyukur, berterima kasih dan berbangga hati. LKSA kita ini, Kafilul Yatim, punya program yang sangat mulia dan itu sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang senang kepada anak yatim hanya senang doang, Pak. Apalagi kasih uang, kasih makan, kasih pakaian, kasih belanja. Ini nak, biaya untuk 1 tahun dari saya ya. Nak, untuk sekolahmu di pesantren tahfizul Quran 5 bulan dari saya ya.
Subhanallah, kahadaini yaumal qiyamah, ibarat dua jari ini pada hari kiamat bahasa Nabi. Jari telunjuk dan jari tengah ini kayak begini kita di akhirat, Pak. Santuni mereka. Ada bapak-bapak kemana-mana dibawa anak yatim itu. Saya nanya, Pak, kok siang malam bapak bawa ini? Rupanya modus. Ternyata anak yang disantuni ini ibunya janda muda, cantik, bahenol. Wah, ini kalau begini modus namanya. Atau juga ada yang menyantuni anak yatimnya ditinggal mati bapak ibunya tapi punya warisan. Jangan, Pak, ya. Pelihara mereka karena Allah, jaga mereka karena Allah, sayangi mereka karena Allah. Begitu bapak pegang kepalanya, kata Rasulullah, sejumlah rambut dari kepala yang tumbuh di kepala anak-anak yatim, sejumlah itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Sejumlah rambutnya yang tumbuh, kata Nabi, sejumlah itu hajat-hajat dunia kita diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Tapi boleh enggak menikahi yatim? Boleh. Pilih nih, ini kamu sudah dewasa ya, saya masukkan pesantren, nanti kalau kamu selesai 30 juz, nanti kita bikin pesantren ya, tapi kamu jadi istri saya. Boleh, Pak. Lebih afdol dinikahi ketimbang yang lain-lain. Nah, ini yang udah mulai kelihatan ini ya. Cari-cari, ini terutama pengurus LKSA itu boleh pilihlah. Ya, Pak, atau Pak Kadis juga ya, boleh nambah, Pak. Subhanallah, selamatkan mereka karena mereka perlu cinta dan kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang, nikahi mereka. Sanggup? Ya, kok nggak ada yang sanggup? Kenapa nggak sanggup? Karena sesungguhnya mereka ini adalah anak-anak yang dimuliakan oleh Allah. Doanya mustajabah, hajatnya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hadis Nabi bunyinya gini, laisal yatimu qad mata waliduhu balil yatimu yatimul ilmi wal adab. Sesungguhnya anak yatim itu bukan mereka yang mati bapak ibunya. Semua kita ini pasti satu saat kehilangan orang tua, betul tidak? Kalau berhitung ya semua saya juga yatim. Bapak sudah meninggal, ibu masih kan? Pelunggu? Masih dua-duanya. Alhamdulillah. Ke pengurus LKSA. Masih juga ya. Syukur. Tapi kata Nabi, yatim yang sesungguhnya yatimul ilmi wal adab. Mereka yang tidak punya ilmu, mereka yang tidak punya adab. Adab sama orang tua di bulan Muharram ini apa? Makanya saya bilang yang terhormat Pak Kades, yang terhormat Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, Polmas, Babinsa, ini Bapak Kadis dari Dinas Sosial. Kenapa? Itu salah satu adab yang Allah suruh. Tinggi adab itu, jauh lebih tinggi adab ketimbang ilmu. Makanya kata Allah, wa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika diberikan penghormatan, penghargaan, maka hormati orang itu sebagaimana kita dihormati. Hormati karena tuanya, hormati karena ilmunya, hormati karena jabatannya, hormati karena kekuasaannya. Makanya kata Nabi, ditanya sahabat, mana lebih utama jadi imam sholat? Apakah ustadz, tuan guru, orang alim, atau pemimpin di desa itu? Kata Nabi, yang lebih utama jadi imam itu pemimpin. Kepala desa, kadus, itu yang utama. Tapi kalau bacaannya bagus, kalau bacaannya kurang bagus, ya kalau nggak ada ustadz, tuan guru, pengurus masjid boleh, karena mereka punya keutamaan. Kenapa punya keutamaan? Karena dia memimpin orang banyak. Kenapa memimpin orang banyak? Karena itu bagian dari penghormatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak punya ilmu agama, orang yang tidak punya adab dalam hidupnya, mereka sesungguhnya yatim piatu, kata Nabi.
Sebab itu kita rajin ngaji, walaupun hanya setengah jam, 1 jam. Kita ingin diangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kejar ilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Subhanallah, sarjana S1 belum kelar, S2 belum selesai, kejar lagi. Oh, kalau selesai. Kalau perlu S3, kalau perlu profesor doktor. Kalau perlu anak-anak yatim kita ini, di kampung kita ini, di desa kita ini, nanti lahir calon-calon bupati, calon-calon gubernur. Allahu Akbar. Ada rasa itu, Pak. Karena biasanya orang yang dekat dengan Allah, mengurus anak-anak yatim, mengurus kebaikan, Allah gampang menurunkan pertolongannya. Kenapa Nabi Ibrahim ditolong? Karena baik. Kenapa Nabi Nuh ditolong? Karena baik. Kenapa Nabi Musa ditolong? Karena baik. Kenapa baginda Rasul ditolong? Karena manusia terbaik. Kenapa kita ditolong oleh Allah? Karena kita orang baik. Siapa ingin diangkat derajat dunianya oleh Allah, maka lakukan kebaikan. Siapa tahu nih, satu saat dari kampung, dari desa kita ini akan lahir calon menteri. Yakin apa tidak? Akan lahir calon ketua DPRD, akan lahir anggota DPR RI, akan lahir calon ulama, akan lahir calon pemimpin, akan lahir orang-orang besar. Coba lihat, Kapolres Lombok Timur ini salah satunya pernah menjadi Kapolri, bahkan ada 2-3 menjadi Kapolri. Kenapa? Karena orang baik. Maka semua orang baik diangkat derajatnya oleh Allah. Di dunia dilapangkan dunianya, di akhirat kumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, mari di bulan Muharram ini mudah-mudahan kualitas ketaatan kita bertambah, semangat ibadah kita meninggi, minimal kebaikan yang sudah dan telah kita laksanakan bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, supaya mereka di kemudian waktu meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Rasulullah ingatkan, orang yang baik, manusia terbaik, kata Rasulullah, mereka yang panjang umurnya tapi panjang kebaikannya. Manusia paling buruk, kata Rasulullah, panjang umurnya tapi maaf banyak dosa dan maksiatnya. Semoga Bapak Ibu, wabil khusus pengurus LKSA kita, Bapak Ibu yang tiap saat ikut terlibat mengeluarkan hartanya di jalan Allah, memberi makan anak yatim piatu, menyantuni mereka. Kata Nabi, 1 suap nasi yang kita berikan makan kepada yang lapar bisa memadamkan panasnya api yang ada di neraka itu. 1 suap kita berikan kepada orang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid, kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. 1 rupiah yang kita berikan kepada anak-anak yatim piatu lebih baik daripada membangun 1000 madrasah. Itu kata siapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu anhu. Sebab itu anak-anak yatim disantuni, fakir miskin yang dibela, dan termasuk kita semua merasakan kebahagiaan pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dilapangkan urusannya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diangkat derajatnya dunia akhirat, dan kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan yang dilakukan wabil khusus oleh LKSA Kafilul Yatim dan Bapak Ibu juga yang mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
sallallahu